Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh-solehah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih pada subtema ketiga bertemakan penghujan. Pembelajarannya masuk pada pembelajaran keempat dan nanti dilanjutkan dengan pendidikan batik. Ayo silahkan kalian siapkan buku tematik tema 8 dan buku pendidikan batik. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekarang silakan kalian buka pembelajaran keempat, halaman 107. Ayo membaca. Bacalah cerita di bawah ini. Serunya bermain di taman. Ini judulnya ya. Kemudian bacaannya ikuti Bu Farida ya. Hari ini langit terlihat berawan. Angin tertiup perlahan. Udara terasa sejuk. Cuaca sejuk menyenangkan untuk bermain. Hadi dan teman-teman bermain di taman. Hadi, Dino, dan Naufal bermain bola. Cika memberi makan burung. Gary dan Bella sedang melihat kucing. Kucing melompat-lompat sangat lucu. Hadi, kamu pintar sekali bermain bola, kata Dino. Aku sering berlatih, jawab Hadi. Wah, kamu hebat, kata Naufal. Lanjut ke halaman 108. Ayo lakukan. Hubungkan gambar dengan kalimat pujian yang sesuai. Ucapkan kalimat pujian dengan intonasi yang benar. Karena di sebelah kiri gambar, di sebelah kanannya ini adalah kalimat pujian, maka cara mengerjakannya kalian baca yang sebelah kanan yang kalimat pujian. Nanti terus dicari gambar yang sesuai. Kalimat yang pertama, wah kamu mahir menggunakan komputer Hadi. Kita cari yang anak bermain komputer, Hadi bermain komputer. Nah, ini gambarnya. Kemudian kalimat pujian kedua, Dino, kamu hebat sekali memasukkan bola. Kita cari gambar yang sesuai dengan kalimat pujian. Ya, gambar yang keempat jodohnya. Kalimat yang ketiga, wah Naufal, kamu pandai berenang. Nah, kita cari. Oh, kalimat ketiga, kalimat pujian ketiga jodohnya adalah gambar kedua. Kalimat pujian yang keempat, Cika suaramu bagus sekali. Nah, kita cari jodohnya. Nah, jodohnya adalah gambar yang pertama. Nah, ini cara mengerjakannya. Baca kalimatnya dulu. Nanti cari baru dijodohkan dengan gambar yang sesuai dengan kalimat pujian. Lanjut ke halaman 109. Ayo berkreasi. Bella mengajari Gary cara membuat kincir angin. Ayo kita praktekkan bersama-sama. Nah, ini ada langkah-langkah cara membuat kincir angin. Nanti silakan kalian praktekkan. Kalau
Masih ingat tentunya di waktu TK kalian sudah pernah diajari oleh bu guru. Kalau masih ingat bisa langsung kalian buat kincir anginnya. Jika sudah lupa nanti kalian caranya bisa kalian baca pelan-pelan ya. Jadi dari gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan selanjutnya bisa kalian pelajari di halaman 109 ini cara membuat kincir angin. Kemudian ke halaman 110. Setelah selesai, nah inilah jadinya kincir angin yang kalian buat. Nanti kalian bisa minta bantuan kakak atau ayah atau bunda untuk membuat kincir angin ini, bisa minta bantuan ya. Dan bawahnya halaman 110, ayo mengamati. Mari kita lakukan percobaan. Tempatkan kincir angin di tempat berangin. Apakah kincir anginmu berputar? Basahi telunjuk jarimu dengan air. Acungkan ke arah angin yang bertiup. Rasakan dari mana arah angin datang. Acungkan lagi kincir angin, perhatikan arah putaran kincir anginmu. Coba tiup kincir angin dari arah depan, apa yang terjadi? Tiup pula kincir angin dari belakang atau samping, apa yang terjadi? Nah, nanti setelah kalian selesai membuat kincir angin ini, kalian melakukan percobaan ini ya, mengamati. Kemudian yang bawahnya, nah jawablah pertanyaan sesuai pengamatanmu. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama, apa kincir angin berputar searah tiupan angin? Nah, nomor 2, apakah kincir berputar saat ditiup dari depan? Nomor 3, apakah kincir berputar saat ditiup dari belakang? Nomor 4, putaran kincir manakah yang lebih cepat? Apakah saat ditiup dari depan, belakang, atau samping? Nah, nanti untuk menjawab keempat pertanyaan ini, kalian jawab setelah kalian melakukan atau mengamati kincir angin yang telah kamu buat dan lakukan sesuai perintahnya. Kemudian hasilnya kamu jawab di sini. Nah, ini ya. Ini untuk tematiknya. Selanjutnya kita ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa mengaplikasi teknik tutup celup. Kemarin melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah mengaplikasi teknik tutup celup. Yang pertama teknik pastel sudah kalian lakukan. Nah, kita sekarang masuk pada yang teknik kedua, yaitu teknik gores lilin. Halaman 119. Silahkan kalian buka. Kita pelajari teknik gores lilin. Caranya sama dengan kegiatan di atas, yaitu caranya hampir sama dengan kegiatan waktu teknik pastel. Nah, namun krayonnya diganti dengan lilin biasa. Siapkan bahan berikut. Nah, untuk saat ini kita tidak menggunakan krayon tapi menggunakan lilin. Bahannya lilin, kertas, cat air atau sumba, kuas, dan pensil. Lanjut halaman 120. Caranya kertas gambar dengan pola batik. Kalian pertama menggambar pola batik pada kertas, tapi polanya harus berbeda dengan yang kemarin. Kemudian ujung lilin digoreskan pada garis pola batik. Nah, sekarang setelah selesai menggambar pola batik atau gambaran batik, pada garis-garis ini kamu gores lilin, ditebalkan
Pada setiap garis kamu gores lilin diulangi 2-3 kali yang tebal, menggores lilinnya. Kemudian setelah digores lilin, semua garis sudah kalian tebalkan dengan lilin, maka kemudian kertas yang telah digores diwarnai dengan cat air. Nah, setelah selesai menggores dengan lilin, ini sudah digores dengan lilin, maka tutup semua bagian dengan cat air. Nah, nanti hasilnya pada bagian yang digores dengan lilin, garis-garis nanti ini tetap akan berwarna putih. Walaupun sudah ditutup dengan cat air, tapi garis yang telah digores dengan lilin tetap berwarna, hasilnya akan berwarna putih seperti ini. Jadi ingat, menggores lilinnya harus yang tebal. Kalau menggores lilinnya enggak tebal, nanti cat airnya tetap bisa tembus ke kertas. Jadi seperti ini ya. Nah, perhatikan percobaan kedua. Pada pola tetap berwarna putih. Penyebabnya kertas dilindungi oleh lilin yang digoreskan. Pada percobaan kedua mendekati teknik batik sebenarnya. Motif batik tetap berwarna putih sehingga motifnya bersifat negatif. Nah, sering kalian lihat ada baju batik atau kain batik yang garisnya polanya itu ada setengah-tengahnya, gambarnya itu ada warna putih sedang pinggirnya berwarna lain. Nah, itu tekniknya seperti ini, pada garis ditutup lilin. Nah, untuk tugas hari ini kalian diminta mengerjakan nanti membuat teknik pastel, teknik gores lilin ini. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu pembelajarannya, yaitu halaman selanjutnya, halaman 121, memberi isen-isen. Setelah menjadi bentuk yang bagus, motif batik diberi gambar isian. Isian ada di dalam pola batik, dinamakan isen-isen. Dengan isen-isen, gambar batik menjadi lebih bagus. Bentuk garis kecil, titik-titik, lingkaran kecil atau bulatan. Nah, ini adalah isen-isen batik. Biar gambar batiknya lebih bagus, maka diberi isen-isen ini. Nah, setiap isen gambar ini punya namanya sendiri. Nah, ini yang seperti ini namanya belarak sang urut. Nah, ini seperti pelepah daun kelapa, maka disebut belarak sang urut. Kemudian isen-isen yang dari berupa garis titik, dan garis seperti ini, kalian perhatikan, ini namanya cecek sawut. Kemudian yang seperti ini, ada garis seperti ada lingkarannya. Nah, ini namanya yang ketiga ini isen-isen namanya ada. Kemudian yang kayak permukaan air, garis lengkung-lengkung, titik, lengkung-lengkung, titik. Nah, seperti ini namanya isen-isen rawan. Nah, yang ini ada segi 4, ini namanya isen-isen melinjon. Ini melinjon ya. Terus yang ini namanya ukel. Terus yang kayak lengkung-lengkung ada lingkaran namanya gringsing. Kemudian isen-isen yang berupa lingkaran, di dalamnya ada titik-titik, namanya kembang jeruk. Nah, ini silakan kalian perhatikan. Ada 8 isen-isen yang bisa digambarkan pada pola batik. Nah, nanti kalian boleh menggambarnya. Ini kalian perhatikan setiap isen-isen ada namanya tersendiri. Silakan perhatikan gambarnya dan perhatikan
namanya. Nah, ini nggih. Jadi ini tadi pembelajaran batik hari ini. Nah, tugasnya untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran tematik dan batik, tugas yang harus dikirim itu cuma tugas dari batik, yaitu membuat teknik gores lilin. Nah, seperti yang dijelaskan Bu Farida tadi, ini yang harus kalian siapkan, perlengkapan yang kalian siapkan, kemudian caranya, perlengkapan ini ada di halaman 119. Kemudian caranya ada di 120 seperti yang Bu Farida jelaskan tadi. Kalian buat nanti hasilnya, hasil pekerjaan, hasil batik yang telah diwarnai dengan teknik gores lilin ini kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Nah, demikian tadi anak-anak, 2 pembelajaran sudah Bu Farida sampaikan. Tugasnya hanya untuk pembelajaran batik saja. Itu tadi materi yang telah Bu Farida sampaikan. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berkarya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.